Selamat datang di perkuliahan pengantar sistem informasi pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai bisnis proses. Bisnis proses adalah gabungan dari berbagai aktivitas yang menciptakan sebuah produk atau layanan pada organisasi, bisnis partner, atau pelanggannya. Aktivitas bisnis proses ini akan didukung oleh aliran dari berbagai material, informasi, dan pengetahuan di antara partisipan bisnis proses tersebut. Sebuah bisnis proses memiliki 3 elemen fundamental, yaitu input, seperti material, layanan, serta informasi yang masuk dan ditransformasikan untuk menjadi sebuah hasil aktivitas proses. Kemudian yang kedua adalah resource atau sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang melakukan aktivitas proses tersebut. Yang ketiga adalah output, seperti produk atau layanan yang dihasilkan dari sebuah proses. Organisasi untuk mengukur proses aktivitasnya, maka mereka akan melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana atau sebaik mana mereka telah mengeksekusi sebuah bisnis proses. Dua metrik fundamental yang digunakan dalam mengukur sebuah proses adalah efisiensi dan effectiveness. Efisiensi fokus kepada proses yang sedang berlangsung pada bisnis proses tersebut. Misalnya, progres dari satu aktivitas ke aktivitas selanjutnya, apakah ada penundaan ataupun tanpa adanya finansial tambahan dan sumber daya yang terbuang. Sedangkan efektivitas fokus kepada hal-hal yang penting dalam menciptakan nilai output pada pelanggan, contohnya produk dengan kualitas yang tinggi. Berikut adalah contoh bisnis proses yang berjalan pada berbagai fungsional area di sebuah perusahaan. Di sini terdapat fungsional area bagian accounting, kemudian bagian finance, marketing, production atau operation, kemudian human resource, dan juga manajemen information system bisnis proses. Masing-masing fungsional area ini, mereka memiliki bisnis prosesnya masing-masing. Misalnya pada bagian finance bisnis proses. Di sini, bisnis proses yang mereka lakukan adalah yang pertama, managing account collection, mengelola akun pada finance tersebut. Kemudian, managing bank loan application, mengelola aplikasi peminjaman pada bank, dan lain sebagainya. Kemudian, misalkan lagi manajemen information system business process. Di sini business process yang ada adalah kontrol antivirus, kemudian pelaporan security, isu security pada komputer, kemudian training pada user, dan lain sebagainya. Pada tabel sebelumnya, terdapat berbagai contoh bisnis proses yang dilakukan pada satu fungsional area, misalnya pada bagian finance saja atau pada bagian sumber daya manusia saja. Namun, pada kenyataannya, terdapat bisnis proses yang berjalan dengan melibatkan berbagai fungsional area, sehingga disebut sebagai cross-functional business process. Bisnis proses ini saling berkolaborasi untuk menjalankan suatu proses. Contohnya adalah proses procurement atau pengadaan barang. Untuk menjalankan proses pengadaan barang, maka dibutuhkan sebuah material eksternal dari vendor. Proses bisnis pada pengadaan barang akan melibatkan setidaknya 3 fungsional area, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, dan bagian akuntansi. Proses yang terjadi antara lain, proses dimulai ketika bagian gudang menyadari bahwa perusahaan membutuhkan material karena tingkat penyimpanan barang yang sudah rendah yang ada di gudang. Kemudian, bagian gudang akan mengirimkan dokumen yang berisikan material yang dibutuhkan kepada bagian pembelian.
Bagian pembelian akan mengidentifikasi berbagai vendor, kemudian akan membuat pesanan pembelian berdasarkan permintaan tadi dan mengirimkannya kepada vendor. Ketika vendor menerima pesanan, maka vendor akan mengirimkan barang material ke bagian gudang. Kemudian, vendor akan mengirimkan invoice atau faktur kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini akan mengirimkan pembayarannya kepada vendor dan proses pengadaan pun akan berakhir. Contoh yang lainnya adalah order fulfillment process, yaitu proses pemenuhan permintaan yang dilakukan oleh pelanggan. Misalnya di sini terdapat 3 fungsional area, yaitu ada sales, accounting, dan manufacturing and production. Bagian sales akan mengenerate order, yaitu mengumpulkan pesanan-pesanan apa saja yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Kemudian mereka akan menginformasikannya kepada bagian accounting. Bagian accounting akan mengecek bagian keuangannya, apakah keuangan atau kredit dari pelanggan sudah dibayarkan atau tidak. Jika sudah di-approve, kemudian accounting akan mengeluarkan generate invoice-nya. Kemudian bagian accounting akan menginformasikan kepada manufacturing atau bagian pabrik untuk mengelola produk yang telah dipesan oleh pelanggan. Jika produk sudah tersedia, maka akan dikirimkan kepada pelanggan. Sebuah bisnis proses perusahaan dapat menciptakan sebuah keunggulan kompetitif jika bisnis prosesnya dapat berjalan secara inovatif, efektif, dan efisien daripada kompetitornya. Contoh, marketplace yang marak di Indonesia pada saat ini misalnya Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan sebuah keunggulan kompetitif, maka masing-masing marketplace tadi harus menciptakan dan memberikan pelayanan yang responsif dan menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Situs yang terkini dan user-friendly memberikan respon yang cepat kepada pelanggan akan menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Dan sebaliknya, informasi yang usang dan tidak akurat serta respon yang lambat akan memberikan kerugian kepada perusahaan. Contoh lain dari bisnis proses adalah pada pemesanan tiket pesawat secara online atau e-tiket. Setidaknya ada beberapa aktivitas, yaitu pertama adalah mencari penerbangan, kemudian memesan kursi, memproses pembayarannya, kemudian tiket akan dikeluarkan. Masing-masing aktivitas ini akan dipecah menjadi proses yang lebih rinci sebagai berikut. Pelanggan pada proses ini adalah para pelancong atau traveler yang merencanakan sebuah trip perjalanan, sedangkan output dari proses ini adalah sebuah e-tiket. Para pelancong akan memberikan input kepada proses, yaitu berbagai parameter penerbangan pesawat yang diinginkan serta informasi pembayarannya. Sistem reservasi akan menyimpan informasi tersebut, kemudian menyediakan informasi ketersediaan tempat duduk dan harga. Sumber daya yang digunakan pada proses ini adalah situs web penerbangan, sistem reservasi pesawat, dan call center untuk layanan pelanggan serta agen perjalanan. Di sini traveler akan memesan sebuah tiket, misalkan dari kota A ke kota B. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah penerbangan tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka traveler tadi akan melakukan order. Kemudian setelah menerima orderannya, maka akan memilih tempat duduk. Kemudian dipesan tempat duduknya, kemudian melakukan pembayaran. Pembayaran apakah menggunakan credit card atau menggunakan flyer total dari mileage. Kemudian jika pembayaran sudah oke, maka
akan dikonfirmasi bahwa tiket penerbangannya sudah dipesan. Kemudian e-tiket akan dikeluarkan dan dikirimkan kepada pelanggan. Proses bisnis ini menciptakan nilai dari pelanggan dengan efisien, yaitu mengeluarkan atau menampilkan informasi yang sesuai dengan pencarian pelanggan, seperti tanggal dan harga tiket. Kinerja dari proses ini bergantung kepada berbagai matriks efisiensi, seperti waktu yang diperlukan untuk membeli tiket elektronik, mulai dari saat pelanggan melakukan pencarian tiket sampai ia menerima tiket elektronik tersebut. Matriks efektivitas termasuk kepuasan pelanggan pada situs web tersebut. Kemudian, kinerja proses dapat dipengaruhi oleh kualitas atau ketepatan waktu. Kemudian, input rendah seperti jika pelanggan memasukkan tanggal yang salah. Selain itu, juga dipengaruhi oleh berbagai sumber daya yang tidak tersedia. Misalkan, jika situs web mengalami gangguan sebelum pembelian tiket selesai.